Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada episode ketiga atau video ketiga. Kita masih membahas soal-soal pada gerak rotasi. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan ya, dan mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan-kegiatan kita tersebut. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada gerak rotasi. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah partikel mula-mula dalam keadaan diam bergerak melintasi keliling lingkaran dengan percepatan anguler 4 radian per sekon. Berapakah kecepatan sudutnya pada waktu T sama dengan 2 sekon, pada waktu 2 sekon, ya, berapa radian per sekon? Pembahasannya. Omega 0-nya 0, alfanya 4, T-nya 2, berapakah omeganya? Maka omega sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Maka dengan demikian omega sama dengan alfa kali T, kan itu. Sama dengan 4 dikalikan 2, sama dengan 8 radian per sekon. Sangat mudah karena apa? Rumus dasar dari gerak melingkar berubah beraturan. Soal nomor 2. Sebuah roda berputar dengan kecepatan 12 radian per sekon setelah 10 detik menjadi 20 radian per sekon. Percepatan sudut rata-rata berapa radian per sekon kuadrat? Ini yang dihasilkannya. Mana yang sesuai? Kita bahas bersama-sama. Ini yang diketahui dalam soal, yang dicari adalah alfanya. Maka dengan demikian, dari persamaan ini, omega dikurangi omega 0 dibagi dengan T. Alfa sama dengan omega dikurangi omega 0 dibagi dengan T, maka 20 dikurangi 12 dibagi 10 sama saja 0,8 radian per sekon kuadrat. Kan itu. 8 dibagi 10, ya. Jawabannya adalah B. Paham kira-kira dari 1 sampai 2? Ini semuanya rumus dasarnya, maka harus kita bisa melakukannya dengan baik. Soal nomor 3. Mula-mula roda sebuah kendaraan berputar dengan kecepatan sudut radian per sekon. Setelah melakukan putaran sebanyak 40 radian, roda tersebut berhenti, dan mengalami perlambatan yang dialami roda sebesar radian per sekon kuadrat. Perlambatan karena berhenti. Maka dengan demikian, omega 0-nya adalah 10 radian per sekon, theta-nya 40 radian. Alfanya berapa pada waktu omeganya sama dengan 0? Nah, ini adalah bentuk persamaan lain, ya. Pada GLBB adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2AS, ya. Pada GLBB, ya. Maka pada gerak melingkar beraturan adalah omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat dikurangi 2 alfa kali theta. Maka dengan demikian, berhenti, maka omega sama dengan 0. Sehingga yang ada hanya omega 0 dikurangi 2 alfa theta. Maka alfa sama dengan omega 0 kuadrat dibagi 2 theta. Hasilnya adalah 10 kuadrat dibagi 2 dikalikan 40. Nah itu. Ini ya 100. 100 dibagi 2, 50 kan itu. Ya. 50. Maka dengan demikian 50 adalah 5/8, ya. Ketemunya 1. Ini 100 dibagi dengan 80, ya. Maka ketemunya 10/8 kan itu. Ya, itu 1,25
radian per sekon kuadrat, kan itu ya. Jadi seperti itu caranya ya. Soal nomor 3 kita lihat pada soal nomor 4 ya. Maka pada soal nomor 4, dari keadaan diam benda berotasi setelah 1 sekon kecepatan sudutnya 4 radian per sekon. Jika titik A berjarak 4 cm jari-jarinya dari sumber rotasi, percepatan tangensial di titik A berapa meter per sekon kuadrat. Kita ambil yang diketahui dalam soal, mana yang sesuai dari A sampai E. Omega 0-nya 0. Pada waktu T sama dengan sekon 4 meter radian per sekon, R-nya sama dengan 4 cm. Berapakah AT-nya, tangensialnya? Maka AT sama dengan alfa dikalikan dengan R. Terus, alfa sama dengan omega dikurangi omega 0. Karena omeganya 0, maka omega per T. Kan itu. Maka dengan demikian, ya boleh dimasukkan dulu, dibuktikan. Maka omega dikurangi omega 0 dibagi dengan T, dikalikan dengan R, ya. Maka ini 0, ya. Maka omega R, ya, dibagi dengan T, ya. Maka dengan demikian 4 dikalikan 0,04 dibagi 1, 0,16 meter per sekon kuadrat. Jadi supaya sekali menghitung maka harus dibuat seperti ini. Dicoba seperti itu, harus berani mencoba. Soal nomor 5. Sebuah partikel bergerak meningkat dengan persamaan laju anguler 4T dikurangi 2. Omega sama dengan 4T dikurangi 2 radian per sekon menggunakan satuan dasar. Jika jari-jari lintasan 10 cm, berapakah percepatan tangensialnya? Itu, ya. Maka dengan demikian, ya, omega sama dengan 4T dikurangi 2 radian per sekon. AT sama dengan berapa? Pada waktu R sama dengan 10 cm. Maka dengan demikian AT sama dengan alfa kali R. Maka alfanya, ya, adalah d omega per dt karena adalah fungsi waktu, ya. Soal nomor 4 tadi berbeda. Ini adalah d omega per dt. Maka dengan demikian R-nya sama dengan d omega per dt. Sehingga 0,1 dikalikan d per dt dikalikan 4T dikurangi dengan 2. Diturunkan. Maka 4 kali 1. 1 kali 4. T pangkat 0. Maka sama saja yang nilai 2 diturunkan karena tidak ada fungsinya maka hasilnya 0. Sehingga ketemunya adalah 0,1 kali 4. 0,4 meter per sekon kuadrat. Beginilah caranya, ya. Jadi tidak usah bingung, ya. Alfanya sama dengan d omega per dt. Jawabannya adalah yang A. Nomor 6. Ya. Sebuah partikel bergerak pada lintasan berbentuk lingkaran berjari-jari 3 meter dengan frekuensi 0,5 Hz. Berapakah percepatan sentripetalnya? Dengan menggunakan pi kuadrat, maka ini merupakan koefisiennya dalam satuan meter per sekon. Maka dengan demikian, ya, R-nya 3 meter, frekuensinya 0,5 Hz. Berapakah AS-nya? Maka M kali AS sama dengan MV kuadrat dibagi dengan R. Nah, ini persamaan dasarnya. Ini gaya Newton, ini gaya sentripetal, kan itu. Sehingga V sama dengan omega dikalikan dengan R yang ini, ya. Maka menjadi, ya, omeganya adalah sama dengan 2πf. Maka dengan demikian omega sama dengan 4pi kuadrat F kuadrat. Dikuadratkan karena ini kuadrat. Maka dengan demikian, ya, 1 per omega kuadrat, ya, R dikuadratkan. Maka omega kuadrat dikalikan dengan R. Ini adalah omega, ya. Ya, omega bukan dikuadratkan tapi omega. Maka ini karena mengambil kuadratnya maka adalah omega kuadrat, ya. Maka dengan demikian, ya,
4pi kuadrat F kuadrat dikalikan dengan R. Frekuensinya, R-nya, maka ini sesuai. Sekaligus persamaan ini dilakukan. Maka dengan demikian 4pi kuadrat setengah dikuadratkan dikalikan 3. Ini seperempat dikalikan 4, 1, 3pi kuadrat. Maka koefisiennya adalah yang C yang sesuai. Maka dengan demikian itulah yang dilakukan pada soal nomor 6. Jadi tidak usah bingung, omega merupakan frekuensi sudut. Frekuensi merupakan bentuk dari kecepatan sudut. Maka 2πf. Ini omega kuadrat. Ini adalah omega sama dengan 2πf, omega kuadrat sama dengan 4pi kuadrat, F dikuadratkan. Soal nomor 7. Beda lagi yang diketahui. Suatu titik bergerak melingkar beraturan. Ternyata tiap menitnya membuat 300 putaran. Jika jari-jari lintasannya 40 cm, berapakah percepatan sentripetalnya? Percepatan sentripetalnya pada waktu berapa dikalikan dengan pi kuadrat dalam meter per sekon kuadrat. Inilah pilihannya. Kita bahas bersama-sama. Omeganya 300 rpm per menit. Maka kalau per detik dibagi 60. Menit menjadi detik berarti harus dibagi 60. Maka 5 rps dikalikan 60 dikalikan 5. Dibagi 50, dibagi 60 60 detik karena 1 menit 60 detik Maka 5 rps. 1 radian, 1 putaran maka menjadi 10 pi 1 putaran 2pi kali 5 10 pi radian per sekon. R-nya adalah 40 cm. Maka AS-nya sama dengan V kuadrat dibagi dengan R ini persamaannya tadi soal nomor 6 sudah dibuktikan. Omega kuadrat dikalikan R, omega kuadrat dikalikan dengan R. Maka dengan demikian 10 pi dikuadratkan dikalikan 4 per 10. Ini 100. Ini 10, ada 10 maka 40 pi 40 pi kuadrat meter per sekon. Inilah yang diinginkan pada soal nomor 7. Karena di sini pi-nya sudah ada, maka koefisiennya adalah 40. Jawabannya yang C. Soal nomor 8. Dari keadaan diam, suatu benda berotasi dengan percepatan angular tetap 2 radian per sekon. Titik P berjarak 5 cm pada sumbu rotasi tepat setelah berotasi selama 4 sekon. Berapakah percepatan sentripetalnya dalam meter per sekon? Kita bahas bersama-sama. Alfa 2 radian per sekon, R-nya 5 cm, T sama dengan 4 sekon, AS-nya sama dengan berapa pada waktu mula-mula diam. Maka dengan demikian omega sama dengan omega 0 ditambah alfa T. Karena 0 berarti omega sama dengan alfa dikalikan T. Baru AS-nya. Kalau diambil frekuensi, diambil persamaannya omega kuadrat kali R. Kan itu. Omeganya sudah ada, alfa kali T Maka dengan demikian AS sama dengan alfa kali T dikuadratkan dikalikan dengan R. Maka dengan demikian A kuadrat T kuadrat dikalikan dengan R, maka 2 kuadrat 4 kuadrat Ini 16 dikalikan 4 dikalikan 0,05, maka ketemunya 3,2 meter per sekon kuadrat. Inilah yang kita inginkan. 1 kali pekerjaan dari 2 persamaan. Selalu begitu sebenarnya kita, dan harus berani. Itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dari 1 sampai 8
kita bisa memahami cara-cara efektif yang akan kita lakukan nantinya, ya, sehingga gerak rotasi selesai kita kerjakan dengan baik, kan itu. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.